Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 ini menunjukkan Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Gambar 2, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Gambar 3, semua siswa sedang makan bersama. Gambar 4, siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Nah, bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Selesai bermain, Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Tetapi ada salah satu teman Udin tidak mencuci tangan dan langsung makan. Udin dan teman-teman makan bersama. Mereka menikmati makanannya. Esoknya, teman Udin sakit. Ternyata ia adalah anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, perhatikan kembali gambar sari di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Salah satu hal yang menyebabkan dia sakit adalah karena makan sebelum cuci tangan. Mari membaca teks berikut. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. 1. Mencuci tangan. 2. Berdoa. 3. Mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu. 4. Mengambil makanan secukupnya. 5. Menghabiskan makanan. Nah, bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ya, misalkan saja menyiapkan air minum, dan juga makan tidak sambil bicara. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. 1. Perusahaan A
Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. 2. Perusahaan B bisa menghasilkan 3.000 kotak per bulan. 3. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulan. 4. Perusahaan D bisa menghasilkan 3.250 kotak per bulan. Dan yang kelima adalah perusahaan E bisa menghasilkan 2.200 kotak kemasan susu per bulan. Nah, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Iya, perusahaan C. Kemudian, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Betul, perusahaan A. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Berikut adalah cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita susun ke bawah, 1.200 ditambah 3.250. Menjumlahkannya dari belakang ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 4.450. Nah, sekarang coba selesaikan soal-soal berikut ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jadi, susu kotak semuanya adalah 1.200 ditambah 3.000. Kita jumlahkan ke bawah ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4.200. Jumlah susu kotak semuanya adalah 4.200 kotak. 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah 3.000 ditambah 2.200. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5.200. Jadi jumlah susu kotak semuanya ada 5.200 kotak. 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah 1.200 ditambah 2.200. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3.400. Jadi jumlah susu kotak semuanya ada 3.400 kotak. 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak.
Jumlah susu kotak semuanya 3000 ditambah 4800. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Hasilnya adalah 7800. Jadi jumlah susu kotak semuanya ada 7800 kotak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Perusahaan A menghasilkan 1200 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah 1200 ditambah 4800. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita tulis 0-nya, 1-nya disimpan. 1 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Jadi jumlah susu kotak semuanya ada 6000 kotak. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.